Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewinta Bila Petrus, NIM 11269. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha-usaha dengan menggunakan produk lokal. Terus misalnya usaha nasi padang. Sumber daya alam yang digunakan dalam pembuatan nasi padang. Nasi padang adalah salah satu hidangan khas Indonesia yang terkenal lezat dengan keanekaragamannya. Dalam pembuatan nasi padang terdapat beberapa sumber daya alam yang digunakan. Berikut adalah penjelasan secara detail mengenai sumber daya alam yang digunakan dalam pembuatan nasi padang. Terus yang pertama itu beras. Beras adalah bahan utama dalam pembuatan nasi padang. Beras yang digunakan biasanya adalah jenis beras putih yang memiliki kualitas yang bagus dan tekstur yang lembut. Santan. Santan atau juga dikenal dengan nama kelapa parut merupakan bahan yang penting dalam pembuatan nasi padang. Santan digunakan untuk memberikan rasa gurih dan kental pada masakan tersebut. Santan biasanya diambil dari kelapa yang sudah tua yang diperas untuk mengambil getahnya. Terus yang berikutnya lagi daging. Dalam pembuatan nasi padang, daging yang sering digunakan adalah daging sapi, daging ayam, dan ikan. Daging yang digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan gulai atau rendang yang menjadi salah satu hidangan khas nasi padang tersebut. Yang berikutnya lagi sayur. Sayur yang digunakan dalam pembuatan nasi padang antara lain yaitu sayur nangka, sayur singkong, sayur daun ubi, dan lain sebagainya. Sayur diambil dari sumber daya alam yang tersedia di sekitar daerah pembuatan nasi padang tersebut. Yang berikutnya lagi bumbu rempah. Rempah-rempah adalah bahan yang penting dalam pembuatan nasi padang. Rempah-rempah yang sering digunakan antaranya adalah cabai merah, bawang putih, jahe, kunyit, lengkuas, daun salam. Bahan-bahan ini dihaluskan dan dicampurkan dengan santan dan daging atau sayuran untuk menghasilkan rasa yang khas pada nasi padang. Terus yang berikutnya lagi ada minyak goreng. Minyak goreng biasanya digunakan untuk menggoreng bahan-bahan seperti ikan, ayam, atau telur yang akan dimasak ke dalam hidangan nasi padang tersebut. Nah, yang berikutnya lagi dapat disampaikan dalam pembuatan nasi padang. Di sini juga ada beberapa sumber daya alam yang digunakan dalam pembuatan nasi padang. Dalam pembuatan nasi padang memiliki sumber daya alam yang penting untuk memperhatikan kualitas yang berkelanjutan dalam penggunaannya agar dapat memperoleh hasil masakan yang enak dan sekalipun memperhatikan kelestarian alam. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang proses dan pengelolaan pembuatan nasi padang. Pembuatan nasi padang melibatkan beberapa tahap pengelolaan. Yang digunakan adalah seperti berikut. Secara detail mengenai proses pengelolaan pembuatan nasi padang. Persiapan bahan-bahan lengkap pertama dalam pembuatan nasi padang adalah persiapan bahan seperti beras, daging, sayur-sayuran, dan rempah-rempah. Bahan-bahan tersebut harus dicuci bersih dan dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan. Membuat gulil
atau rendang gulai atau rendang yang dihidangkan. Utama dalam nasi Padang. Yang pertama itu daging sapi, ayam, atau ikan. Diolah bersama rempah-rempah seperti cabai, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, lengkuas, dan daun salam dalam santan tersebut. Semua bahan ini dimasak secara bertahap-tahap sampai bumbu meresap dan daging empuk. Nah, proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 2-3 jam. Memasak sayur-sayuran seperti sayur nangka, sayur singkong, dan sayur daun ubi diolah dengan pembuatan seperti cabai merah, bawang putih, dan pakai garam. Sayur ini dimasak dengan sedikit air sampai empuk. Terus yang berikutnya proses penggorengan. Bahan lainnya adalah ikan, ayam, atau telur yang digunakan dalam nasi Padang. Diolah dengan cara digoreng. Setelah digoreng, bahan tersebut disirami dengan bumbu yang telah disiapkan. Membuat nasi beras putih direbus dengan air sampai matang dan teksturnya empuk. Nasi ini kemudian dihidangkan dalam porsi kecil, biasanya dalam mangkuk atau piring kecil. Menghidangkan makanan setelah semua hidangan telah disiapkan. Nasi hidangan lainnya diatur dalam sebuah piring besar atau mangkuk. Setiap hidangan diberikan label untuk memudahkan pelanggan untuk memilih menu yang mereka inginkan. Itulah tahap-tahap proses pengolahan pembuatan nasi Padang yang cukup kompleks. Proses ini membutuhkan waktu dan keterlambatan dalam memasaknya. Namun hal ini akhirnya memiliki rasa yang enak dan lezat. Tentu saja usaha ini bisa keluar dan memberi dampak yang baik untuk masyarakat tersebut. Adapun nama makanan dan maknanya. Berikut adalah beberapa contoh nama makanan dalam pembuatan nasi Padang beserta maknanya. Terus yang pertama itu rendang. Rendang adalah makanan daging yang sangat terkenal dengan menjadi hidangan wajib dalam nasi Padang. Kata rendang berasal dari bahasa Minangkabau yang artinya merendang atau proses memasak dalam waktu yang lama hingga bumbu meresap dan daging menjadi empuk. Rendang dibuat dengan bahan-bahan seperti daging sapi, santan, dan rempah-rempah sama seperti cabai, bawang merah, bawang putih, jahe, dan lengkuas. Masakan ini diolah dengan menggunakan teknik memasak yang khas, sehingga menghasilkan cita rasa yang kaya dan berbumbu. Yang kedua, gulai. Gulai adalah masakan berkuah yang sering ditemukan dalam hidangan nasi Padang. Terus kata gulai berasal dari bahasanya yang berarti kuah yang terus-menerus mendidih. Gulai dibuat dengan bahan dasar seperti daging atau ikan yang diolah dengan rempah-rempah seperti cabai, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, serta bahan lainnya. Sama seperti santan dan daun jeruk purut. Dalam proses pembuatan gulir ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan melibatkan proses pemasakan dalam api kecil sehingga kuah bumbunya dan bisa gurih. Terus yang berikutnya dalanggeng balado. Dalanggeng balado adalah hidangan daging sapi yang diiris,
tipis, kemudian digoreng kering dan disajikan dengan bumbu balado yang pedas. Daging sapi yang sudah dipotong-potong kemudian diiris tipis dan dikeringkan. Sedangkan balado adalah bumbu khas nasi Padang yang terdiri dari cabai, bawang merah, bawang putih, dan garam yang dihaluskan. Dan dendeng balado sering dihasilkan sebagai hidangan sampingan dalam nasi Padang. Dan nasi pedasnya yang khas membuatnya menjadi salah satu favorit penggemar makanan pedas. Proses mendesain dan menampilkan hasil desain yang dalam pembuatan nasi Padang. Pertanyaan ini kurang jelas untuk terkesan yang berhubungan dengan pembuatan nasi Padang. Namun jika teman-teman ingin memproses mendesain dalam menempelkan hasil desain yang memasarkan atau promosi dalam nasi Padang, maka berikut adalah penjelasan secara detail proses mendesain produk nasi Padang atau promosi dalam pembuatan nasi Padang tersebut. Ini ada beberapa tahap, antara lain adalah mengumpulkan informasi mengenai produk dan target pasar, dan membuat konsep desain yang sesuai dengan yang ditargetkan dalam pasar, dan mengembangkan rencana desain dengan menggunakan software desain gratis seperti Adobe Illustrator, merevisi dan menyelesaikan rencana desainnya hingga siap untuk dicetak dan untuk ditampilkan dengan hasil desain setelah proses mendesain selesai. Dan langkah selanjutnya adalah menampilkan hasil desain tersebut pada kemasan atau promosi produk nasi Padang tersebut. Dan berikut adalah beberapa cara untuk menampilkan hasil desain dan mencetak keemasan produk dengan desain yang telah dibuat, dan menggunakan teknologi cetak yang digunakan atau yang bisa menampilkan desain pada media online seperti website atau media sosial dengan menggunakan visual yang menarik dan kreatif. Menampilkan desain pada iklan cetak atau media iklan lainnya seperti poster dan sebagainya. Dalam mendesain dan menampilkan hasil desain pada produk nasi Padang, penting untuk memberikan elemen-elemen seperti warna, font, gambar, dan pesan yang ingin disampaikan. Agar menarik perhatian konsumen dan meningkatkan penjualan. Proses penjualannya secara online maupun offline, serta menyebutkan secara detail seperti apa rencana penjualannya. Proses penjualan nasi Padang dapat dilakukan secara offline dan online. Berikut adalah penjelasan secara detail tentang kedua penjualan tersebut, beserta rencana penjualan. Yang pertama, penjualan offline. Penjualan nasi Padang secara offline dilakukan dengan membuat toko atau warung makan yang memiliki lokasi atau strategi yang mudah dijangkau oleh konsumen. Promosi penjualan offline melibatkan beberapa tahapan, antara lain: yang pertama, menyiapkan makanan yang dijual atau memasarkan sesuai dengan pesanan. Pelanggan menyajikan makanan dengan menggunakan wadah seperti piring atau mangkuk. Terus yang berikutnya lagi, penjualan secara online. Penjualan nasi Padang secara online dilakukan melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain.
Mungkin cuma ini bisa saya sampaikan. Terima kasih.